Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa di channel Donditan dan juga channel Geraha Mualaf Jakarta. Pada hari ini senang sekali kita mendapatkan saudara-saudara muslim yang baru ya. Di sebelah kanan saya ada adik David namanya nih dari Sumatera Utara. Kemudian di sebelahnya David ada Bang Tommy ini ya dari Tangerang, Kota Bumi ya. Cina Benteng lagi. Ciben. Alhamdulillah ya, Islam nggak kenal ras ya Pak ya. Nah, jadi ceritanya pada hari ini Adik David ini dan Bang Tommy ini datang ke Geraha Mualaf Jakarta dan alhamdulillah sudah bersyahadat. Tadi bertempat di Masjid Al-Fajr di seberang kediaman kami. Dibantu dan diterima dengan sangat baik oleh DKM Masjid Al-Fajr. Alhamdulillah sudah selesai. Dan setelah bersyahadat, mereka langsung mandi besar dan melakukan ibadah pertama yaitu Jumatan. Masya Allah ya. Jadi pengalaman yang buat mereka mungkin tidak bisa dilupakan gitu ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256 disampaikan la ikraha fid-din fattabayana rusulu minal-ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa wallahu samii'un 'aliim. Shadaqallahu. Intinya bahwa Islam itu tidak memaksa. Islam itu tidak menyebabkan orang menjadi susah. Selainnya mau masuk agama Islam, tentu saja ini adalah bagian daripada hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam memahami agama Islam. Yang kedua yang saya sampaikan bahwa insya Allah Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua tidak saja manusia tetapi semua makhluk. Insya Allah Mas David dengan Mas Tomo akan dibuka Islam membaca salat dua bahasa saya dan kami sebagai pengurus masjid DKM membaca sangat yang bersyukur. Semoga senantiasa betul-betul apa yang diinginkan, apa yang diniatkan, apa yang diikrarkan nanti menjadi janji kita kepada Allah. Setelahnya itu kemudian laksanakanlah rukun Islam dan milikilah rukun iman. Dari saya cukup sekian. Dipersilakan nanti. Terima kasih atas kepercayaan untuk memberikan tempat mendapatkan cari tempat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Yayat dari Masjid Al-Fajr di Bogor. Pada hari ini kita akan menyaksikan prosesi syahadat daripada saudara Tomo dan juga saudara David ya. Seperti yang tadi sudah dibacakan oleh Ustaz Yayat bahwa di dalam Islam tidak ada paksaan. Untuk itu sebelum kita melakukan pengikraran dua kalimat syahadat, saya ada beberapa pertanyaan untuk saudara Tomo dan juga saudara David ya. Salah satu nanti dipegang. Apakah saudara Tomo mau memeluk Islam ini atas paksaan seseorang atau atas kemauan sendiri? Alhamdulillah. Kalau David? Ya, ada lagi memberikan paksaan maka ajakan dan tanpa pengaruh. Alhamdulillah. Yang kedua, saudara Tomo dan saudara David kan masih orang tua ya. Nanti kalau orang tua misalnya menentang, saudara Tomo dan saudara David bisa membantah orang tua masing-masing, tetapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Jangan sampai nanti sudah menjadi muslim malah jadi kurang ajar sama orang tua. Ya. Yang ketiga, di dalam Islam ada
hadapan saya, di hadapan saksi dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan syariat-syariat tersebut. Saya berjanji akan melaksanakan. Alhamdulillah, saudara Tomo. Baik, alhamdulillah. Baik, kalau begitu tidak ada yang menghalangi saudara Tomo dan saudara David untuk segera melakukan ikrar syahadatnya. Ya. Saudara Tomo dulu silakan maju. Kita berjabat tangan, ikuti kata-kata saya dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan bahasa Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kita ganti dengan saudara David, teman saya Mas Ari yang akan menuntut dua kali syahadat. Ya, saudara David, mari kita mulai untuk prosesi syahadat ini. Ikuti saya ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang patut disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Sah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda Allah wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamid alaina fi syafaratil maut wa najjata minan nar wa 'afina hasan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi أعطي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضى إنا بعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Rabbi ij'alni muqima shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahumma wa tahiyyatuhum biassalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi saat ya. Sekarang kami sudah di saudara. Oke, sekarang tapi sudah jadi saudara iman ya. Maaf ya, dari semuanya. Insya Allah.
Nah itu ya, alhamdulillah. Jadi hidayah memang hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kristen ya. Baik, sebelum kita tutup prosesi ini, ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan ya. Bahwa di dalam Islam setiap bayi yang lahir itu fitrahnya adalah Muslim ya. Nanti bayi itu bisa menjadi Kristen, Yahudi atau Majusi itu karena orang tuanya. Tetapi kelak jika orang ini sudah mendengar Islam dan dia mau menerima Islam atau bahkan sampai memeluk Islam, sebenarnya dia tuh kembali ke fitrahnya ya. Dan insya Allah juga harus saya sampaikan, seseorang yang masuk Islam atau memeluk Islam, insya Allah dosa-dosanya yang sudah dilakukan sebelumnya insya Allah dihapuskan ya. Insya Allah. Namun begitu, kebaikan yang pernah dilakukan sebelum ini insya Allah tetap dicatat sebagai pahala ya, buat kami juga David. Nah, sebelum itu saya ingin memberikan buku petunjuk. Di dalam sini ada buku petunjuk untuk sholat, juga ada sedikit uang untuk zakat, karena mualaf adalah salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat ya. Mohon diterima dengan baik. Ini kalau untuk yang Dewan Utomo sudah ada sertifikatnya, yang David nanti segera muncul ya, mohon diterima. David dan Utomo setelah ini bisa langsung melakukan mandi besar, kemudian bisa ikut jumatan ini ya. Insya Allah pada dan setelah ada bisa langsung jumatan ya. Nanti pelan-pelan belajar bagaimana sholat. Kalau belum tahu bacanya, sholat menjadi jamaah, menjadi makmum, ikuti gerakannya dulu ya. Baik, kalau begitu saya berharap dan berdoa semoga kita semuanya istiqomah dan juga husnul khotimah gitu ya. Saya ingin mengucapkan dari Yayasan Pembinaan Mualaf Tauhid terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya untuk DKM Masjid Al-Fajr di Cibubur. Semoga Allah SWT merahmati dan melindungi kita semua ya. Amin. 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 Baik, kalau begitu kami tutup acara ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah pada saat ini juga kami kedatangan tamu nih. Oh ya, 2 teman ini dibawa, salah satunya oleh Bang Ari Wibisono, kemudian Bang Tom ini dibawa oleh Bang Coki, ya, rocker yang belum jadi Pak. Masih merintis. Masih merintis. Ceritanya rocker wannabe gitu Pak. Rocker wannabe, pengen rocker gitu. Nah, alhamdulillah juga kita juga kedatangan bapak-bapak nih dari kalangan akademisi nih. Pak, boleh Pak diperkenalkan, takut saya salah sebut nama nih Pak. Ya, saya Taufik Hermansyah dari Wisma Damai Dari apa Pak? Parung. Wisma Damai, silakan Pak. Saya Hadi Wahyudi dari Bogor, Pak. Pak Taufik, Pak Adi, silakan. Iya, saya Dr. Rakeman dari kampus Mubarak Bogor. Mubarak Bogor, Masya Allah. Silakan Pak. Saya Agus Mulyana dari Ciherang Dramaga. Ciherang. Oh iya, alhamdulillah. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak yang akademisi semua nih, kita pengen dengar dulu nih ya daripada saudara-saudara kita yang baru nih, yang baru memeluk Islam. David kan tadi kan kita sudah melakukan proses syahadat. Di dalam prosesi tersebut kan kita sudah menanyakan ke David, ya kan? Ada nggak paksaan ya dari orang lain yang memaksa David masuk Islam? Tadi kan David bilang nggak ada kan? Nah, kita pengen dengar sekilas saja kisah dari David ini dari Sumatera jauh-jauh ke Jakarta, nggak lama akhirnya bersyahadat di Jakarta. Boleh nggak cerita sedikit? Silakan. Jadi saya ini masuk Islam ya, karena sebelumnya nggak terpikirkan kalau saya ini ingin memeluk Agama Islam. agama Islam. Nggak nyangka gitu ya? Nggak nyangka sebelumnya bisa merubah kepribadian buruk saya itu bisa berubah dengan mudah di Islam gitu ya. Padahal udah sebelumnya 3 tahun lalu saya coba di Kristen, berubah di Kristen, benar-benar lah. Ternyata memang nggak bisa juga. Mencoba di Kristen maksudnya gimana? Sebelumnya bukan Kristen? Enggak, maksudnya
kan bukan nggak langsung ke Islam. Kita mencoba untuk dekat lagi dengan keyakinan yang Sebelumnya sempat jauh gitu dari Iya, gereja. iya. Oh, jarang gereja. Jarang bolos gitu ya. Apa sering bolos gitu. Iya. Terus setelah itu Dan kayaknya merasa kayak hidup itu hampa gitu ya, jauh dari Tuhan. Dan akhirnya pada saat itu memutuskan untuk kembali lagi mungkin pelan-pelan gereja gitu. Walaupun dalam hati itu berat, karena mungkin karena udah lama nggak gereja gitu ya. Iya, iya. Ya singkat cerita udah selama sampai 3 tahun nggak berubah juga nih. Ya udahlah kayak gini aja gitu kan. Dan pada suatu hari saya tiba-tiba tertarik tuh sama Islam. Siapa yang nyuruh? Gak ada yang nyuruh. Nggak ada nyuruh. Tertarik aja sendiri. Alhamdulillah. Terus? Padahal sebelumnya memang saya udah sadar kalau saya itu makin hari makin tahun kok makin dekat sama Islam, cuma saya bodo amat aja, mungkin kebetulan aja gitu ya. Pada suatu hari semua isi sosmed saya itu dakwah. Padahal sebelumnya saya nggak suka dakwah. Oh gitu. Nggak pernah saya simpan, nggak pernah saya save. Jangankan dakwah, khotbah di keagamaan saja saya nggak suka. Hah? Khotbah di gereja nggak suka? Nggak suka, apalagi dakwah. Tiba-tiba suka malah ke dakwah. Gitu kan? Oke. Gitu. Mohon maaf, tadi Sumatera Utaranya di daerah mana kalau boleh? Namanya itu di wilayahnya itu kecil, namanya Indrapura, 4 jam dari Medan. Indrapura, 4 jam dari Medan. Keluarga semua Kristen ya? Dari keluarga ibu, iya, cuman kalau dari keluarga bapak nggak pure Kristen. Oh, sebagian ada yang Muslim. Lebih tepatnya keturunan. Oh, keturunan. Oke, terus akhirnya setelah melihat di handphone ada dakwah Islam, tertarik? Ustadz Hadi Hidayat yang paling sering saya lihat. Masya Allah. Terus dia menjelaskan beberapa yang bikin saya makin terenyuh itu video dakwahnya itu kayak relate dengan apa yang saya alami sekarang. Oh gitu. Seolah-olah kayak emang sengaja dibuat. Lihat ini untuk kamu yang sedang kesusahan. Sedang bingung. Padahal kan nggak dibuat-buat, kamu sendiri. Iya, iya. Nah, dia menjelaskan tentang istighfar itu cara paling ampuh, cara paling cepat dalam mengabulkan doa. Masya Allah. Padahal ya itu kebetulan juga memang sebelumnya saya suka menyebut-nyebut kata-kata misalnya kayak astagfirullah, alhamdulillah, masya Allah di sekolah saya itu, dan teman-teman saya banyak tahu, cuman sekedar ucap. Nah, saya emang sebelumnya memang seperti yang jelaskan tadi suka gemar untuk berubah gitu kan, berubah terus sampai kalender di rumah saya itu penuh dengan coret-coretan, silang-silang, oh gagal lagi di ini lagi di buletin, disilang-silang lagi, gagal lagi. Nandain apa itu maksudnya? Hari pertama berubah, hari keduanya gagal, buletin, ulang lagi minggu depan, ulang lagi gitu, sampai terus coret-coret semua. Ya gitu. Nggak diomelin tuh sama mamanya? Nggak diomelin, di kamar saya tuh. Oh, di kamar sendiri ya? Iya. Terus akhirnya setelah melihat karena melihat dakwahnya Ustadz Hadi Hidayat tadi tentang istighfar itu, saya coba dong, minggu depan kan hari Senin nih ya, coba berubah dengan karena kan saya sering kalau lihat orang di TV, di film atau di mana-mana, kalau dia melakukan kesalahan atau salah ucap dia sebut astagfirullah, astagfirullah. Mungkin yang dibilang Ustadz Hadi Hidayat itu ada benarnya juga, makanya saya coba. Hari pertama bisa berhasil, dan saya nggak sadar, dan saya ceritain langsung sama Mas Hari. Mas, sehari ini saya istighfar terus, berasa perbedaannya. Yang tadinya ucapannya itu nggak jelas, kotor, pikiran yang berandul, males, tidur-tiduran terus, beda. Saya ceritain sama Mas Hari, berasa perubahannya, dan itu berlangsung selama 7 hari. Sebenarnya pure-nya itu 6 hari, dan karena di hari ke-7 itu saya langsung mengungkapkan ke orang tua saya, lebih tepatnya ke ibu saya, kalau saya mau masuk Islam, karena rasanya benar-benar kuat. Karena logikanya aja di kekristenan saya coba bertahun-tahun nggak bisa, tapi dengan di Islam, dengan itu kan beberapa hari bisa berubah dengan mudahnya, dengan astagfirullah, dengan satu kata yang diulang setiap harinya. Kan kalau bukan hidayah apalagi, karena sebelumnya sudah pernah diucapkan kan, seperti tadi yang saya bilang di sekolah, cuman ya gak ada efek apa-apa. Cuman kali ini pas diucapkan ini ada perubahan. Reaksi ibu gimana, reaksi ibu waktu itu? Kaget lah, suruh pasti heran. Ini sebenarnya pemikiranmu apa sih? Kenapa sih gitu kan ya? Gak paham. Hidayah itu apa sih? Hidayah itu kata ibu saya, kalau hidayah itu orang yang udah mau mati terus didatangi di mimpinya hidup lagi gitu ya.
Ya gitu mau saya jelaskan, karena yang kayak kayak yang di TV-TV gitu kan, yang Iya, iya, iya. karena kan itu menjelaskan kalau mama saya itu nggak paham, cuman sekedar asumsinya aja. Tapi saya tetap untuk menjelaskan gitu, kalau kayak gini, kayak gini, sampai abang saya juga ikut Marah. membantah, bukan gitu Hidayah, bukan itu Hidayah. Sekarang aku tanya, kalian tahu nggak sih arti atau dasarnya Hidayah? Nggak tahu loh. Sekarang kalau kalian bisa ngeklaim itu bukan Hidayah, dasarnya gimana? Diam mereka. Ya intinya bukan Hidayah, selesai. Dan singkat cerita, besoknya di hari ke-8, hari Minggu, saya diterbangin ke Jakarta. Tujuannya apa? Biar nggak pindah agama. Oh. Padahal memang itu untuk berangkat ke Jakarta itu memang udah jadi tradisi keluarga kami. Iya, iya, iya. Karena ada keluarga bapak yang banyak di sini kan. Jadi, tapi bedanya yang kemarin itu lebih awal. Karena ya, karena biar nggak pindah agama gitu kan. Terus? Oke lah, berhasil. Pas nyampe di sini saya tersadarkan. Lihat keadaannya kayak gini, sedih semua kan. Jadi aku salah kayaknya bukan takdirnya. Oke lah, saya sempat doa ke Tuhan Yesus di hari pertama itu sampai di sini Di Jakarta. Saya kembali, Tuhan maafkan aku salah mengartikan cobaan dirimu, karena kemarin pas waktu di rumah abang saya bilang itu bukan Hidayah, itu cobaan katanya. Cobaan dari Tuhan untuk bisa godaan lagi. Godaan. Cobaan gitu ya. Iya. Cuman pada saat itu saya nggak terlalu memahami gitu kan. Oh, mungkin memang iya bukan takdirnya. Ya udahlah, saya selama 2 bulan di sini gereja terus. Oh, di Jakarta ke gereja. Karena kan saya tinggal sama kakak saya, jadi kan harus gereja. Oh iya. Ya mungkin nggak gereja. Kalau nggak gereja dijambak tuh ya. Ya. Terus Jadinya ya, gimana ceritanya kok bisa ngubungi Mas Ari waktu itu gimana? Itu yang kemarin yang pas udah merasakan itu. Saya carikan di mana-mana. Karena untuk saya pengen saya tanya gitu kan, ini saya sebenarnya apa sih? Kok rasanya beda gitu ya? Nggak mungkin dong saya tanyanya ke pendeta. Nggak mungkin kan. Saya cari websitenya di akun media sosial dimanapun. Akhirnya ketemu di Instagram, namanya Mualaf Center. Akhirnya saya chat dan di situ dia langsung dikasih nomornya Mas Ari. Dari situlah komunikasi selama 4 bulan secara intens. 4 bulan? 4 bulan. Lama juga ya? Saya 4 bulan, tanya-tanya Mbak? semua. Oh. Saya tanya-tanya semua, diskusi tentang ini. Terus dia nyuruh maksa-maksa nggak suruh masuk Islam? Oh, kirain. Dia Mas Ari jawab yang saya tanya aja, nggak selalu. Alhamdulillah. Jadi selama 4 bulan, setelah itu baru Mas Ari dan David menghubungi saya. Alhamdulillah hari ini sudah bersyahadat ya. Alhamdulillah. Nah sekarang gantian nih, Bang Tommy nih, Ciben. Ceritanya gimana nih Ciben nih? Ya, kalau saya sendiri sih gimana kok ya, hidup di dalam lingkungan keluarga yang dulunya sama agama tuh nggak terlalu dekat. Karena orang tua sendiri kan awal menikah papa Katolik, mama Buddha. Tapi pas di 2006 itu mama mulai ikut papa ke gereja. Mama masuk Katolik ya. Cuma memang di situ saya percaya Tuhan, tapi saya nggak percaya agamanya dulu. Tidak percaya, maksudnya saya tahu Tuhan ada, tapi soal agama saya nggak percaya. masa bodohin gitu. Agnostik dong. Ya. Dulu mungkin itu agnostik mungkin. Ya. Sampai saya umur 24 kayaknya, 24 kok saya umur 24, saya coba mulai jajal cari tahu. Saya ngobrol sama sahabat saya Coki, udah ngobrol sahabat saya pun Coki pun ngomong kalau misalnya memang ini coba jajal dulu, pelajarin dulu agama sendiri. Akhirnya coba saya jajal belajar agama selama 2 tahun. Di tahun 2016 Natal Desember terakhir itu saya bingung. Yang saya bingungin saat ngeliat cuplikan Yesus disalib. Saya di situ mikir, kok di sini orang-orang bilang Yesus Tuhan, saya bilang. Tapi kenapa Tuhan tolong minta sama Tuhan lagi? Eli lama sahabat tani gitu. Saya situ kok aneh ya, kok Tuhan minta tolong sama Tuhan. Jadi kayak saya mau ngajuin proposal harus lewat satu orang dulu, baru ke atasannya. Kok saya agak aneh gitu kok ini gimana ya? Akhirnya saya tukar pikiran sama sahabat saya. Karena kan saya pikir di rumah pun mau bicara agama, di rumah pun nggak ada yang baca-baca Bible atau nggak ada sama sekali, hanya berimannya ke gereja-gereja tanpa ada membaca sama sekali gitu kan. Akhirnya saya tukar pikiran, nah
ngobrol sama sahabat saya Coki. Setiap pulang kerja tuh selalu ngobrolin agama ini gimana sampai akhirnya di umur saya 20 boncengan. saya selalu pergi Sambil ngomongin. sambil ngobrol belakang selama 8 tahun kok itu pokoknya tuh ngomongin ini gimana ya Coki, ini gimana Nggak, Coki. sorry sebentar. Si Coki waktu ngobrol di motor itu, waktu diceritain Eli lama sahabatan ini, lu nggak nanya ke dia, jangan-jangan bukan Yesus yang disalib. Nggak gitu. Itu belum sampai situ kok. belum omongnya belum terlalu tajam sampai sana. Oh, belum, Cuman pas ya. udah mulai saya ngerti, oh ini gini baru mulai Saya soalnya nggak enak juga kan. Iya, agamanya itu ntar saya disangka menyerang, saya nggak mau kan. Sahabat saya ngormatin lah. Yeah. Udahlah, apa namanya, pelan-pelan dulu aja maksudnya. Ya emang begitu gitu. Akhirnya sedikit-sedikit saya jelasin. Ya, sampai 2000 berapa tuh? 2016 2017 aku lah. Terus? Iya mau perpindahan. 2016 nggak ke gereja lagi. 2017 awal tahun saya bilang ke mama saya udah nggak mau ke gereja, saya bilang. Wah itu luar biasa marahnya. Kenapa lu gini? Oh ya udah terserah lah. Yang penting saya bilang saya nggak melarang mama untuk beribadah, silakan. Saya mau dengan keyakinan saya sendiri, saya bilang kan. Akhirnya saya udah mulai mencari tahu lah apa tentang Islam itu apa. Saya kalau misalnya ada sesuatu yang saya nggak tahu saya tanya Coki. Oh gitu. Iya saya ngobrol-ngobrol. Coki bilang ngasih rekomendasi sih. Dengan Ustadz Khalid, Ustadz Adi Hidayat, dengerin aja coba cari tahu. Akhirnya sampai mentok ketemulah Kodondi juga. Oh. Pas itu dokter Soalnya- pas udah mencurut ke pembahasan tentang agamanya Nah iya. Oh gitu. Kristen. Soalnya kan kalau dari Ustadz Khalid kan atau Ustadz Hadi kan hanya sekitar di agama Islam aja. Sisi Islamnya ya. Sedangkan saya kan di rumah nih harus berbicara sama orang beragama Katolik. Saya Iya. nggak mungkin dong saya dakwain dengan agama Islam gini, wah, nanti saya bisa dibilang Cari mati ya, namanya. makanya saya kira. Tapi lama-lama setelah saya belajar agama Islam, saya mulai ada perubahan juga. Saya sadari sebenarnya mama saya pun asal apa sekarang nanya di kode Islam gimana? Kode Islam Oh, gimana? gitu? Iya, karena Wah. yang saya lakuin di rumah memang karena nggak baca Alkitab jadi nggak tahu apa-apa. Jadi hanya ke gereja aja, ibadah dan lain-lain. Iya, hanya formalitas benar. Sampai akhirnya di tahun ini yang saya bikin sedih tuh saya kehilangan kakak saya. Kehilangan kakak. Oh. Nah, saya di situ sedihnya kenapa dari dulu saya ngomong, saya sadar sih mungkin saya bisa nginin keluarga saya juga. Saya cuma kepikiran apa nanti saya sama kakak saya di surga ketemu apa enggak di akhirat, saya nggak tahu. Di situ saya coba mulai beranikan diri ngomong sama orang tua saya. Itu pun setelah ngomong selama 1 jam saya dicuekin, benar-benar dicuekin. Gimana tadi ceritanya, gimana tadi? Saya selalu ngomong mah gini, bong muka, iya, gini, waduh, ampun dah nih gimana nih ya, ngomongnya nih gimana nih saya bilang nih. Sian banget. Iya, saya udah mikir tuh kepada saya sempat ngobrol sama Coki kayak mama saya kecewa Coki gini, cuman saya udah terlanjur ngomong, saya nggak mau ngulangin lagi, udah saya tetap bertahan situ kan. Sampai akhirnya kepikiran Coki ngomong, coba ngomong gini, oh ya udah saya ngomong mah, nih guru saya nih orang Chinese juga, saya bilang nih orangnya Kodondi. Nah dari situ baru mulai Sama-sama Cina. saya pikir itu karena itu mungkin strategi juga kan kalau Iya. sama-sama Chinese saya pikir. Iya. Saya pikir kan akhirnya pas saya kasih Kodondi, oh Kodondi dulu apa begini saya jelasin kan. Oh, akhirnya udahlah semenjak saya kasih Kodondi, saya malah yang digeber sama mama saya, udah sholat belum, udah ini belum, udah itu belum. Saya gitu. Lo udah sholat belum Iya. syahadat? Makanya itu kan saya pikir, saya pikir kan saya Coki saya kalau sholat gimana nih, dihitung apa enggak, saya bilang. Nah saya pikir saya udah nggak harus ngumpet-ngumpet untuk sholat, kenapa saya nggak sholat aja gitu. Sedangkan saya tahu tata cara gimana gitu kan sholatnya. Akhirnya saya ngomong sama mama saya digeber terus sholat lu, sampai Jumatan lu kenapa nggak ke masjid? Belum ngerti mas, saya bilang. Tapi udah, saya belum ngerti mah, belum tahu ilmunya saya bilang. Tapi udah tunggu syahadat dulu saya pikir. Nah kayak kemarin saya pikir pas chat Kodondi kan ketemuan kan kata Kodondi. Saya maunya tuh hari Jumat, kenapa? Saya pikir ini mungkin Jumat pertama saya sholat dan pun hidayah, maksudnya saya syahadat pun di hari Jumat lebih enak lagi Kodondi gitu loh. Jumat barokah gitu ya. Iya, saya mikir itu doang sih. Masya Allah. Paling Kalau siapa? Tommy kan dari Katolik. Kalau David tadi dari apa? Kristen apa? Kristen Protestan. Iya, gereja apa? Gereja namanya itu gereja Huria Kristen. Oh, HKBP. Enggak. Oh, HKI namanya. HKI, Huria Kristen. Kalau kadang suka gini Pak, kalau di beberapa daerah tertentu ya seperti Sumatera Utara atau Manado, gereja oke, gereja, tapi adat lebih tinggi dari gereja. Ya Pak ya, ada adat yang bisa melebihi dari agama gitu. Ya tetapi alhamdulillah ya, tadi kita sudah mendengar kisah dari David dan Tommy ya. Kalau dengar